warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aulian Durmala dari Prodi S1 Pendidikan Kimia. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan apa itu bahasa, peran bahasa, serta kedudukan bahasa. Dimulai yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Adapun kedudukan bahasa Indonesia, yaitu kedudukan bahasa Indonesia terwujud dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1928 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sementara itu, melalui Sumpah Pemuda yang dibacakan di hari kedua Kongres Pemuda II, para pemuda mengakui dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa resmi. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, dalam kedudukannya juga nih sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, media penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta media pemersatu suku, budaya dan bahasa Indonesia dan bahasa di Nusantara. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Selain kedudukan bahasa, ada juga peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial. Apa itu? Bahasa Indonesia memegang banyak banget peran penting. Salah satunya sebagai bahasa nasional yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Jadi banyak banget nih pertanyaan tentang mengapa sih bahasa itu mempunyai kedudukan penting dalam kebudayaan manusia. Jadi bahasa itu dapat membantu manusia dalam menjalankan berbagai tugas dan membuka gerbang ilmu pengetahuan. Bahasa itu dapat membantu manusia untuk bersosialisasi dan saling memahami satu sama lain, serta menyatukan berbagai latar belakang baik secara regional maupun internasional. Baik, ada lagi nih upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia supaya menjadi bahasa internasional atau terkenal dari luar negeri itu. Bisa melakukan diplomasi kebudayaan melalui kegiatan-kegiatan budaya termasuk bahasa yang dilakukan di negara lain untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, sehingga bahasa Indonesia itu dapat digunakan oleh negara-negara lain. Kenapa sih banyak banget beragam-ragam bahasa di Indonesia? Jadi itu faktor munculnya ragam dan laras bahasa di Indonesia. Itu karena dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan bahasa para pemakai tersebut. Yang dimaksud dengan ragam atau variasi bahasa itu bentuk atau wujud bahasa yang ditandai oleh ciri-ciri tertentu seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali budaya-budaya, suku-suku, sehingga bahasa mereka itu bisa dibilang berbeda dengan kita. Gimana cara berkomunikasi dengan suku lain, daerah lain, kan kita nggak paham ya kan bahasanya mereka. Nah, kita bisa menggunakan bahasa tersebut. Jadi ya bisa disimpulkan fungsi utama bahasa itu sebagai alat komunikasi antar budaya, antar daerah, antar suku di Indonesia. Mungkin sudah cukup materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf bila dalam penyampaian masih ada salah kata.
atau materi yang masih belum jelas. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.